Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, senang sekali bisa kembali berkumpul di dalam majelis yang mulia ini. Tentunya untuk melanjutkan kajian kita tahsinul Quran, bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita yang tentunya masih banyak kekurangan. Semoga apa yang kita upayakan dalam membaca dan mengkaji, memperbaiki bacaan Al-Quran senantiasa menambah keberkahan di dalam hidup kita, terlebih dalam meningkatkan amal kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jemaah, mari kita awali terlebih dahulu ta'awud dan basmalah bersama-sama sebelum kita lanjutkan kajian kita masih pada surat Al-Muddathir. Pertemuan yang lalu sudah sampai ayat ke-31. Ini kita lanjutkan ayat ke-32 dan sampai kira-kira 7 ayat ke depan. Baik, ta'awud dan basmalah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla wal qamar. Kalla. Baik, karena huruf lam di situ ada tasydid, maka dinabrah, ditekan membacanya. Namun ketika menekan di sini suara tidak habis, tidak tertahan atau seolah-olah tersentak, bukan? La, bukan. Karena di sini huruf lam tasydid, maka tampak sifat yang menyertainya yaitu tawassut, ya lunak saja. Jarayanul juz'i lis saut, jadi mengalirnya sebagian suara. La, li, lu, bal. Ketika distasydid kalla, jadi bukan kalla. Kalla, suaranya masih ngalir, lunak saja. Kalla wal qamar. Qamar, mar ditutup dengan huruf ra, ya. Tentunya di sini bukan wal qamari, tetapi karena huruf ra di sini di akhir ayat maka menjadi sukun. Maka hukum ra di sini dibaca tafkhim, bunyinya tebal. Namun satu yang harus kita ingat, ra-nya kita baca tebal, tapi jangan sampai hilang bunyi takrirnya atau bunyi getarannya. Kadang banyak yang mengucapkan ra tebal tetapi seolah-olah suaranya pelat atau cadel, getarannya hilang, ya. Wal qamar, qamar. Nah, ini tebal tapi getarannya hilang. Maka di sini yang dimaksud takrir sifatnya ra itu adalah irti'adu tarful lisan. Harus ada getaran di ujung lidah kita. Wal qamar, ra, ri, ru, bel tetap ada getarannya. Wal qamar. Baik, kita ulang sekali lagi. Kalla wal qamar. Baik. Wan laili id adbar. Baik. Wan lam tasydid ditekan. Walla, tetapi sifatnya tawassut, lunak saja, bukan wal laili, tetapi ngalir saja suaranya. Wal laili ada dal yang bersukun di sini, maka kita tekan tapi lembut, ya. Jadi makhrajnya ujung lidah bertemu dengan ujung gigi sari atas, ya. Sifatnya rokhawah di sini. Suara hurufnya masih berjalan, jadi bukan tertahan.
Walaili il bukan id, adbar, tidak terputus suaranya ya. Il ad, berikutnya dal sukun, maka ada sifat qalqalah yang menyertainya. Jangan ragu-ragu, kita tampakkan bunyi yang memantul. Ad il adbar, bar kembali bertemu dengan huruf ra di akhir ayat, maka ra-nya tafkhim ya, harus bergetar dan getarannya tebal. Adbar, bar. Baik, sekali lagi. Walaili il adbar, was-subhi idza asfar, was-subhi idza asfar. Wa, sebelum kita tekan pada huruf shad yang bertasydid, wa, makhrajnya syafatan, bibir dihimpun ke depan, wa. Lalu kita nabrah saja, ditekan pada huruf shad yang bertasydid, was su. Jadi huruf shad di sini sifatnya isti'la, bunyinya selalu tebal ya. Isti'la itu irti'adul lisan ilal hanakil a'la, terangkatnya pangkal lidah ketika mengucapkan huruf shad. Was su. Dengan terangkatnya pangkal lidah, maka suara terkumpul di langit-langit atas. Ini yang menyebabkan suaranya menjadi tebal. Was ba, berikutnya ba sukun qalqalah. Nah, kita pantulkan dengan pantulan yang ringan saja. Was-subhi idza, kita panjangkan dua alif atau dua ayud. Idza, ada mad jaiz munfasil. Asfar, as, sin sukun, nampak sifatnya hamas, jaroya dan nafasi, kita alirkan nafas. Asfar, far, kembali ditutup dengan huruf ra, ra-nya bergetar tapi tebal. Sekali lagi. Was-subhi idza asfar, innaha la ihdal kubar, nun tasydid. Di sini ada gunnah musyaddadah, okay? Ditahan, tidak terburu, dan sempurnakan bunyi dengungnya. Innaha la ih, huruf ha sukun tampak sifatnya yaitu hamas, alirkan nafas. La ihdal kubar, ba-nya tipis, ba, sedangkan ro-nya tebal. Jangan sampai huruf ba-nya ini ikut-ikutan tebal ketika kita mengucapkan huruf ro. La ihdal kubar, ba-nya menjadi tebal, ba, ba-nya tipis dengan ro-nya yang tebal. Innaha la ihdal kubar, ba, al, ro-nya baru tebal ya. Sekali lagi. Innaha la ihdal kubar, nadhiran lil bashar, nadhi, huruf dzal tipis ya, lembut saja, pertemukan ujung lidah dengan ujung gigi sari atas ketika mengucapkannya. Tidak dengan suara desis, bukan nazi, tetapi nadhi. Sekali lagi pertemukan ujung lidah dengan ujung gigi sari atas. Nadhiran, ro-nya harokat fathah tanwin bertemu lam, maka tanwinnya langsung kita
masukkan pada huruf lam. Tapi tidak boleh ditahan terlalu lama karena tidak berdengung. Idgham bila guna. Masuk saja pada huruf lam tapi tidak boleh berdengung. Nadhiran lil ral lil. Ral ditekan, lil kembali ditekan. Nadhiran lil bashar. Bashar. Saya ingatkan sekali lagi, bedakan ketika mengucapkan huruf shin dengan huruf sin yang ada titik 3 dengan yang tidak ada. Jadi huruf shin ini sifat yang menyertainya adalah tafashi, yaitu intisyarur riha fil fami, terasa menyebar udara di dalam mulut kita, meluasnya udara di dalam mulut kita. Tentunya ini beda dengan ketika kita mengucapkan huruf sin yang desisnya itu atau anginnya terasa di ujung sa, si, su. Tapi shin intisyarur rih, menyebarnya udara. Sya nadhiran lil basya. Kembali ditutup dengan huruf ra. Getarkan ujung lidah dengan getaran yang tebal. Lil bashar, syar, getarannya naik ke atas. Syar bukan bashar, syar. Sekali lagi, nadhiran lil bashar. Baik. Liman syaa minkum an yataqaddama أو يتأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. Liman, ada nun sukun bertemu shin, maka di sini ada hukum ikhfa, yang mengucapkan nun sukun liman. Kita samarkan, kita persiapkan pada makhraj yang ada di depannya, yaitu bersiap pada huruf shin. Ketika menyamarkan huruf nun pada huruf shin, ini disertai dengan bunyi dengung. Liman syaa, kita panjangkan 2 alif atau 4 harokat. Di sini ada 4 wajib muttasil. Sya'a min, nun sukun bertemu kaf, kembali kita dengungkan, ikhfa. Mengucapkan nun sukun min masuk pada huruf kaf sehingga bunyinya terasa ada suara minkum, minkum nun sukun bertemu ya, idgham biguna an, masukkan pada huruf ya. Jangan lupa disempurnakan bunyi dengungnya, bukan ayyataqaddam. Itu sudah idgham, sudah masuk tapi kurang sempurna, dengungnya belum. Ayyataqaddama aw yata'akhkhar, huruf kha bertasydid, ditekan membacanya, tapi suaranya tidak boleh putus, tidak boleh habis, tidak boleh disentak, karena sifat huruf kha di sini rakhawah, jarayanus shaut, ada suara yang mengalir ketika mengucapkan huruf. Yata'akhkhar, bunyi huruf kha-nya ini ngalir, jangan diputus. Yata'akhkhar, alirkan saja, rakhawah sifatnya. Au yata'akhkhar, kembali ditutup dengan huruf ra, getarannya tebal. Baik, sekali lagi. Liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Kullu nafsin bima
tasydid sifatnya tawassut. Kullu, ngalir saja, jangan putus suaranya. Kullu, bukan. Kullu naf, huruf fa bersukun, nampak sifat yang menyertainya hamas, jaroyan dan nafasi, alirkan nafas. Nafsin, kita dengungkan. Di sini ada kasrah tanwin bertemu huruf ba, maka tanwin sin ini langsung kita huruf ba di sini kita ganti pada huruf mim, bukan nafsin tapi langsung masuk pada huruf mim. Nafsim langsung mim, ya hukumnya iqlab. Jadi huruf ba diganti dengan huruf mim, berdengung. Jadi bibirnya rapat namun tidak terlalu ditekan, ya biasa ya. Nafsim bima kasabat, huruf tak sukun di sini sifatnya syiddah dan juga hamas. Kasabat yang pertama kita tekan, berikutnya diiringi dengan nafas yang mengalir. Kasabat, ya, sedikit sekali angin yang keluar. Beda nafasnya ketika kita mengucapkan sin, sa, si, su, bas. Namun tak sedikit ya, ada aliran nafas namun tidak memanjang sebagaimana huruf sin. Kasabat rohinah, hi, ya sampaikan makhrajnya al-fasal halqi ketika mengucapkan huruf ha, hi. Rohina, tidak ngambang. Rohina, bukan rohi, tenggorokan bawah makhrajnya. Rohina, nah sebenarnya ini rohinatun, ada tak marbutah, tapi karena waqaf di situ maka rohinatun kita menjadi huruf ha, rohina. Baik, sekali lagi. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Baik. Illa ashabal yamin. Inna, lam bertasydid, ditekan membacanya namun sifatnya tawassut, alirkan saja, jangan putus. Illa, bukan. Inna else, berikutnya swat sukun, else. Di sini sifatnya hamas, tetap ada nafas yang mengalir namun huruf swat di sini juga diiringi sifat isti'la, irtifa'ul lisan ilal halakil a'la, terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit sehingga suaranya ini terasa ngumpul ya di langit-langit mulut kita. Else ya terasa ngumpul di langit-langit sehingga suaranya terkesan berat atau tebal ya. Ini tentu beda ketika kita mengucapkan sin sukun s ya, ringan saja nafasnya, namun shad else tebal, isti'la sifat hurufnya. Illa ashabal yamin. Sekali lagi. Illa ashabal yamin. Fi jannati ada bacaan gunnah musyaddadah, ditahan dan sempurnakan dengungnya. Fi jannah, habis dengung panjangkan satu alif. Jannati, tin kasrah tanwin masuk pada huruf ya dan dengungkan ya.
bukan jannati tetapi jannati, dengungkan. Panjang 2 alif. Yatasaalun, sekali lagi. Fi jannati yatasaalun. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, cukup sampai ayat ke-40. Ini saatnya kita baca satu-satu sambil kita koreksi apabila ada kesalahan. Baik, silakan Pak, masing-masing 3 ayat.